Ini luar biasa ya. Dan ini menunjukkan bahwa peran para buzzer ternyata memang masih dibutuhkan untuk kemudian menaikkan pamor dari rezim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Baru-baru ini influencer Jeremy Pauline membagikan kisahnya ya, yang ditawari untuk menjadi buzzer pemerintah dengan bayaran yang cukup fantastis, yakni 150 juta untuk satu video reels Instagram. Luar biasa ya. Dengan menampilkan screenshot ya dari pesan yang dia terima ya terkait untuk membuat satu video yang kemudian sesuai dengan instruksi yang disebutkan untuk kemudian dengan tema untuk jaga perdamaian, kemudian juga brimob dan lain sebagainya, intinya untuk meredam kemarahan rakyat. Luar biasa. Ternyata cara-cara seperti ini masih tetap digunakan di rezim Prabowo Subianto. Jika sebelumnya di masa 10 tahun pemerintahan Jokowi, para buzzer juga sering digunakan, bahkan terutama di Twitter yang sekarang bernama X ya, itu juga sering muncul tagar-tagar atau hashtag-hashtag ya yang serupa ya dengan akun yang anonim, akun yang nggak jelas dan lain sebagainya. Dan kali ini ternyata cara serupa hampir dilakukan sama ya dengan bayaran fantastis loh, 150 juta. Untung Jeremy Pauline masih menggunakan akal warasnya, masih menggunakan akal sehatnya. Dia tidak mau ya bahkan kemudian membongkar ya sindikat terkait perbuzzeran ini. Bahkan termasuk yang menghitung ya, menghitung terkait kesalahan wakil ketua DPR Adis Kadir ketika menyampaikan biaya tunjangan rumah yang diberikan kepada anggota DPR yang ternyata ngaco sekali ya. Memang pernyataan Adis Kadir memang dari awal sangat salah dan keliru ya. Dia menghitung awalnya biaya kos itu 3 juta per bulan, kemudian dihitung 26 hari kerja. 3 juta dikali 26 ya nggak nyambung lah ya. 26 hari kerja itu ya dianggapnya 1 bulan lah ya. Ya toh dia menganggap dari bulan ke hari ya, kan lucu. Itu 3 juta per hari itu namanya tidur di hotel bintang 5 ya, bukan kemudian kos. Yang jelas cara-cara buzzer dengan kemudian menggiring opini lewat influencer, lewat kemudian orang-orang yang mau mendapatkan bayaran ya di media sosial, dengan kemudian menyuarakan satu tema yang sama, itu sudah hal yang biasa. Sebenarnya cara-cara ini juga biasanya dilakukan ya oleh perusahaan-perusahaan memang biasanya ya, untuk kemudian ketika mereka meluncurkan produk baru ya, atau media-media semacam televisi yang memang membutuhkan itu untuk menaikkan program mereka. Sebenarnya sah-sah saja, cuma kalau kemudian para buzzer ini digunakan dalam hal politik, dalam hal kemudian untuk menutupi sesuatu yang sudah jelas terjadi, kemudian untuk mengaburkan apa yang ada di media sosial, ini yang menjadi masalah ya. Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi kan para buzzer ini seolah-olah benar-benar panen raya ketika mereka mendapatkan banyak sekali orderan untuk kemudian terus ya melakukan serangan terhadap pihak-pihak yang melakukan kritik terhadap pemerintah, akan melakukan doxing ya, atau kemudian uh, apa namanya uh, menyepil data pribadi para pengkritik ya. Itu hal yang biasa ya, dimana seringlah terjadi kita lakukan data pribadi para pengkritik yang dianggap keras terhadap rezim, kemudian spill ya di media sosial dan lain sebagainya. Dan kali ini ternyata cara-cara itu juga dilakukan, entahlah ya ini beneran dalam tanda kutip ya buzzer intelijen yang bermain atau apa. Yang jelas dari kasus Jeremy Pauline ini ya, yang kemudian membuka praktik buzzer ini, ternyata memang praktik buzzer ini memang ada, benar adanya ya, baik di kalangan tadi ya buzzer-buzzer ecek-ecek yang kemudian untuk kemudian menaikkan sebuah hashtag atau hashtag lah ya di media sosial, atau untuk kemudian buzzer-buzzer berupa influencer yang sudah punya jutaan pengikut biasanya ya. Kalau yang punya jutaan pengikut itu beda lagi ya. Ya ini luar biasa nih, 150 juta per video itu luar biasa ya. Luar biasa. Itu kalau
video YouTube ya dia harus dapat berapa penonton tuh, harus dapat jutaan penonton tuh, bisa dapat satu video sampai 150 juta. Ini luar biasa ya, dan ini menunjukkan bahwa peran para buzzer ternyata memang masih dibutuhkan untuk kemudian menaikkan pamor dari rezim ya. Dan kali ini memang Pak Prabowo sendiri sudah kalang kabut ya, karena masifnya demo di berbagai daerah di hampir seluruh kota-kota besar dengan pusatnya di Jakarta ya, apalagi dengan peristiwa meninggalnya Afan Kurniawan yang dilindas ya mobil Barakuda. Kemudian juga ada yang meninggal di beberapa daerah ya pendemo, termasuk juga yang menjadi korban di terbakarnya ya, karena dibakar massa di gedung DPRD Kota Makassar yang sampai 3 orang meninggal. Ini sebenarnya memang sudah sangat kejadian luar biasa ya, dan ini sudah meluas ya. Ini hampir semua wilayah melakukan gerakan aksi demo dengan titik-titik ya, tadi kantor DPRD kalau di Jakarta atau kantor DPR, kemudian Makobrimob kalau di Jakarta ya, dan juga Kelapa II Depok, kemudian juga kantor-kantor Polres ya ataupun Polda, itu semua didatangi. Ini luar biasa ini ya. Jadi makanya memang tawaran buzzer ini ya wajar saja ya. Kemudian pemerintah akhirnya menggunakan para influencer untuk kemudian mendinginkan suasana. Namun ya tadi bisa jadi ini sesuatu yang ada positifnya, bisa jadi ada negatifnya ya. Kalau kemudian buzzer ini terus menerus dilakukan sama seperti periode sebelumnya, ya apa bedanya? Untuk kemudian menutupi kebobrokan, akhirnya ya udah saya wajah buzzer, saya wajah influencer untuk kemudian menjadi pendengung, menjadi ya tadi buzzer untuk seolah-olah keadaan negeri ini baik-baik saja, padahal yang terjadi sebaliknya. Nah, ini sebenarnya menjadi sebuah potret ya, bahwa seharusnya ya yang namanya masalah itu segera diselesaikan ya. Dan apa yang terjadi ini kan sebenarnya akumulasi dari tuntutan masyarakat yang sudah sangat muak ya. Bahkan kita juga melihat beredar video rumah Ahmad Sahroni itu dibakar ya, entah itu benar yang di Jakarta Utara atau yang di Bandung ya. Tapi yang jelas narasinya sih rumahnya Ahmad Sahroni, tapi kita belum mengecek kebenarannya ya seperti apa. Yang jelas demo kali ini benar-benar luar biasa ya, lebih ganas ya, lebih panas ya dari demo-demo tahun 2019 ya, 2000 sebelumnya, kemudian 2020 ya. Kita juga masih ingat aksi 2019 dalam penolakan rancangan undang-undang KUHP, kemudian rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, dan juga revisi undang-undang KPK ya. Saat itu ada 3 undang-undang yang sedang dibahas di parlemen ya untuk disahkan di paripurna, namun yang akhirnya lolos adalah revisi undang-undang KPK ya, untuk kemudian mengamputasi peran KPK di yang saat itu sedang dianggap ini kemudian menjadi lebih lunak ya KPK. Dan kita juga masih ingat ketika mengesahkan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ya di masa pandemi, itu kan luar biasa DPR ya, saat pandemi berlangsung seperti aji mumpung mengebut pembahasannya, sampai kemudian bahkan saat PSBB aksi berlangsung tetap kemudian disahkan. Ini kan kurang ajar sekali ya, padahal sudah ada banyak penolakan tetap disahkan, dan ya akhirnya banyak korban juga saat itu. Dan tadi ya demo yang mulai tanggal 25 Agustus ya, dengan hasil kepolisian menangkap 351 orang, yang sebagian mungkin sudah dibebaskan ya. Kalau kita lihat videonya ada yang anak-anak SMA yang kemudian dijemput oleh orang tuanya. Kemudian juga mulai panas lagi tanggal 28 ya, dan gongnya adalah tanggal 28 malam saat Afan Kurniawan ya, ojol yang sedang mengantarkan pesanan dari customernya itu dilindas oleh mobil Barakuda. Dan kita lihat apakah ya pemerintah akan tetap menggunakan buzzer untuk mengatakan bahwa narasi ya, bahwa harus ada perdamaian, harus ada kedamaian dan kemudian tidak ada masalah, atau segera melakukan tindakan nyata ya dengan kemudian menertibkan kepolisian dan juga bagaimana DPR berbenah sesegera mungkin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.